Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Jumpa lagi dalam perkuliahan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita menafsirkan beberapa teks dari Injil Yohanes. Dan kita akan melanjutkan bahan yang kemarin terkait dengan prolog yang sangat penting kita pahami supaya kita semakin bisa memahami isi-isi dari Injil Yohanes secara detail. Baik, pertama-tama adalah asal-usul. Selain itu, hubungan erat yang ada antara Yohanes 1, 1:51 dan seluruh Injil diperkuat juga oleh adanya gaya inklusio yang terdapat pada Yohanes 1, 1:18 dan 12:4-5. Seperti sudah kita lihat pada bab pendahuluan yang lalu bahwa bentuk inklusi adalah diapit dengan dua kata atau tema dan sebagainya sama. Manakah pendapat yang kita terima? Mengingat banyak persamaan tema maupun istilah-istilah yang terdapat di dalam prolog dan seluruh Injil Yohanes, maka pendapat ketiga rasanya lebih masuk akal. Jadi prolog tidak diambil dari luar, tapi disusun sendiri oleh penginjil sendiri, entah setelah ia selesai menulis Injilnya, entah sebelum ia menulis Injilnya. Namun harus diakui bahwa ada kesukaran menerima teori ketiga ini, sebab bisa kita tanyakan mengapa ada tema-tema penting dalam Injil Yohanes yang tidak dipersiapkan dalam prolog. Misalnya, mengapa tema Roh Kudus yang penting dalam Yohanes tidak ada dalam prolog? Atau sebaliknya, mengapa beberapa istilah penting yang terdapat dalam prolog sejauh merupakan istilah tidak ditemukan kembali dalam tubuh Injil, misalnya Sang Sabda, kasih karunia, penuh dan kepenuhan. Mengingat kesulitan ini, berpendapat bahwa prolog itu semula adalah nada yang berdiri sendiri tapi yang berasal dari jemaat atau lingkaran Yohanes. Maka dari itu kosakata yang ditemukan dalam prolog banyak miripnya dalam Injil Yohanes sendiri. Angka tetapi rasanya kesulitan di atas tidaklah terlalu serius, sehingga kita harus menerima pendapat Brondati. Terdapat keberatan-keberatan di atas juga bisa menjawab bahwa suatu prolog tentu tidak dapat lengkap dan sempurna. Baik, struktur prolog. Baik, struktur prolog. Ayat 1, Sang Sabda dalam keadaannya yang absolut dan kekal. Dan ayat 2 hingga 18 adalah hubungan Sang Sabda dengan ciptaannya, yakni 2-5 fakta-fakta hakiki, 6-13 manifestasi umum Sang Sabda dalam sejarah, 14 hingga 18 inkarnasi sejauh diyati secara personal. Nah, struktur prolog ini disebut juga bisa menjadi struktur konsentris. Ingat, struktur konsentris apa? Yaitu ada yang menjadi pusat di dalam struktur prolog ini, di awal dan di akhir adalah sama. Ya, kita lihat saja. Baik, A dan A, tanda kutip ya. Sang Sabda pada Allah, ayat 1 dan ayat 2. Putra dalam Bapa, ayat 18. Di Sang Sabda, Putra dan Sang Sabda adalah sama. Ya. Peranannya dalam ciptaannya. Peranan penciptaan kembali. Anugerah bagi manusia. Anugerah bagi manusia. Kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian Yohanes Pembaptis, Sabda datang ke dunia, inkarnasi. Lalu, dalam Sabda yang menjelma, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ini menjadi pusat bahwa, ya, menjadi semacam kalau pintu itu adalah itu engselnya.
buka, nutup. Nah, itu menjadi pusatnya. Struktur konsentris dari prolog ini ya, kita bisa lihat, kita amati sabda dan Allah, jelas putra Bapa, peranan ciptaan, itu unsur-unsur yang penting dalam Injil Yohanes. Nah, sekarang prolog ini pun juga ada struktur paralel. Apa itu struktur paralel? Ya, kita lihat saja secara detail tentang ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu terarah pada Allah, dan Allah lah firman itu. Ia pada mulanya terarah pada Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi dan memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus menjadi memberi kesaksian tentang terang itu. Allah, terang, kembali ke terang. Terang dalam kegelapan, terang sejati. Segala satunya jika dia tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang jadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya dalam kegelapan, terang sungguhnya merangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Oke. Nah, kita akan mencoba satu demi satu ayat dari prolog ini. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah firman itu. Terjemahan LAI, firman itu adalah Allah, tidak menampakkan gaya konkatenanio yang ada. Pada awal mula mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1, yakni kisah penciptaan. Namun hal ini bisa menyesatkan, sebab yang dimaksud oleh ungkapan itu bukanlah suatu titik tertentu dalam perjalanan waktu atau sejarah yang menandai awal penciptaan. Sebab prolog baru berbicara mengenai penciptaan pada awal ayat ketiga. Pada awal mula di sini berarti suatu awal absolut, suatu awal dari kekal. Firman atau sang sabda pada prinsipnya dan sejak kekal ada, dan ia ada pada Allah. Bahkan dia itu Allah, Theos. Tapi sekaligus dia itu harus dibedakan dari Allah Bapa, yang bahasa Yunani adalah Ho Theos. Dari manakah penginjil mengambil model untuk gagasan tentang sang sabda atau logos? Ada beberapa latar belakang yang mungkin. Latar belakang Helenis, gagasan dabar sabda dalam Perjanjian Lama. Helenis. Ada macam-macam kemungkinan seperti yang dirumuskan secara ringkas oleh Bron di Efesus, kota yang secara tradisional dianggap sebagai tempat penyusunan Injil Yohanes. Di sanalah untuk pertama kalinya pada abad ke-6 sebelum Masehi, Heraklitus memasukkan kata logos ke dalam kasanah istilah filsafat Yunani. Dia berusaha merangkan kontinuitas di dalam aliran, perubahan-perubahan yang dapat kita amati dalam semesta alam. Ia menganggap logos sebagai prinsip kekal yang mengatur semesta alam. Logos itulah yang membuat dunia ini menjadi kosmos. 2. Bagi para Stois, logos adalah akal budi Allah, Allah yang panteistis meresapi segala sesuatu. Logos itulah yang menuntun, mengontrol, dan mengarahkan segala sesuatu. Lalu ketika Philo memakai tema logos lebih dari 1.200 kali dalam karya-karyanya, dalam usahanya menggabungkan alam pikiran Ibrani dan Yunani. Bagi Philo, logos yang diciptakan oleh Allah itu adalah perantara antara Allah dan ciptaannya. Logos Allah itulah yang beri makna dan keteraturan kepada semesta alam. Logos hampir sama dengan Allah kedua, alat yang dipakai Allah dalam karya penciptaan,
dan merupakan pola untuk jiwa manusia. Akan tetapi, baik kepribadian maupun pre-eksistensi logos tidak jelas pada Philo. Dan gagasan logos menurut Philo ini tidak dihubungkan dengan kehidupan. Brown masih mendaftar 3 latar belakang lain yang mungkin, namun apa yang sudah kita lihat di atas cukup penting bagi kita semua. Namun demikian, seperti yang dikemukakan banyak ahli termasuk juga Brown, tidak ada suatu aliran filsafat Hellenistik di atas yang dapat secara memuaskan melatar belakangi logos menurut prolog Yohanes ini. Persamaan-samaan yang ada antara prolog dan letter Hellenistik bersifat mendangkal dan menyangkut kulitnya saja. Gagasan prolog bahwa logos itu adalah Allah, tetapi sekaligus berbeda dengan Allah, Hotheos, tidak terdapat dalam gagasan Descartes, Stois, dan maupun Philo. Berpaham Stois, logos adalah identik dengan Allah, sedang Philo, logos bukanlah Allah. Gagasan dabar dalam perjanjian lama atau sabda dalam perjanjian lama. Kata Ibrani dabar, sabda punya arti yang dinamis. Dabar bukanlah sekedar suara yang terbentuk berkat kerjasama antara udara, mulut, dan tenggorokan. Dabar memang berarti kata yang diucapkan mulut di seseorang, tetapi punya arti lebih dalam dari sekedar ucapan. Dabar semacam kekuatan yang keluar dari mulut seseorang yang setelah keluar dianggap hampir mempunyai eksistensi sendiri, yang dalam arti tertentu terlepas dari yang mengucapkannya, kata itu keluar seperti panah dari mulut. Membra adalah kata sabda dalam bahasa Arab, namun membra dalam Targum tidak sama begitu saja dengan istilah firman atau sabda Allah dalam perjanjian lama versi Ibrani-nya. Targum adalah saduran bebas kitab Ibrani ke dalam bahasa Arab. Dalam Targum, istilah membra hampir identik dengan pribadi Allah sendiri. Sebab bila dalam teks Ibrani muncul nama Yahweh, Allah, maka dalam Targum dipakai membra Yahweh, artinya membra Yahweh sebagai ganti Allah. Lihat contoh di bawah ini ya. Bagaimana fungsi membra Yahweh itu? Secara singkat dapat kita gambarkan sebagai berikut. Membra itu menciptakan. Menurut Targum, Kejadian 14:19 dan ayat 22, ayat Abraham diberkati oleh Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi lewat membranya. Ide yang sama terdapat dalam Keluaran 20:11, 31:17. Membra itu memberi wahyu kegiatan-kegiatan Allah yang bersifat keluar dirinya, ekstra, diungkapkan oleh Targum dalam kategori membra. Misalnya, Henok diangkat oleh membra Yahweh. Targum Kejadian 5:24, sedangkan teks Ibrani-nya berbunyi diangkat oleh Allah. Membra itu menyelamatkan. Menurut Targum, Onkelos, Kejadian 28, 15, 21, dan 21, membra Yahweh tidak akan meninggalkan Yakub, melainkan menjadi penolongnya sebagai Allah penyelamat. Demikian juga Keluaran 3:12, dalam bahasa Ibrani berbunyi Allah bersabda, bukankah aku akan menyertai engkau? Dalam Targum diterjemahkan jadi memberaku akan menjadi penolongmu. Jadi istilah membra Yahweh dalam Targum seringkali menggantikan nama suci Yahweh. Itu dimaksudkan demi rasa hormat kepada nama suci Tuhan. Bandingkan istilah kerajaan surga yang dalam Injil diganti sebagai kerajaan Allah. Jadi membra Yahweh adalah Allah sejauh dia berkomunikasi dengan manusia. Akan tetapi membra Yahweh tidaklah identik dengan Allah. Seperti dalam Targum Bilangan 14:14 ini, engkau majukan dirimu dalam memberamu. Itu berarti Tuhan dibedakan dari memberanya. Dewasa ini semakin banyak ahli meragukan pengaruh Helenistis atau pengertian logos dalam prolog Yohanes. Sebaliknya, mereka lebih condong mencari latar belakang prolog pada ide kebijaksanaan dan sabda perjanjian lama, atau pada ide membra Yahweh dalam Targum. Jadi, untuk ayat pertama, logos itu adalah ya
Allah, namun dibedakan dengan Allah Bapa. Di bagian dari Allah kami tidak sama dengan Allah Bapa. Ya, kalau bedakan dengan iman kita adalah Allah Bapa dan Allah Putra. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan ayah, Allah. Ayat ini menyimpulkan sekali lagi siapa sang sabda itu, yaitu bahwa dia itu berbeda dari Allah Bapa sendiri. Biarpun itu mengambil bagian penuh dengan kodrat Allah yang satu itu. Baik, ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Menurut ayat ini, sang sabda ambil bagian dalam karya penciptaan, namun tidak dijelaskan bagaimana. Gagasan yang sama kita temukan juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1:16, Ibrani 1:2. Perlu dicatat bahwa teks-teks ini seperti juga dalam prolog kata depan X dari yang menunjukkan asal-usul hanya dipakai oleh Allah Bapa. Sedangkan Kristus dipakai kata depan dia melalui. Jadi Kristus adalah pembantu, kooperator, sedang Allah Bapa tetap dipandang sebagai sumber dan asal mula segala yang ada. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 4 ya. Dalam Mazmur 36:10, tema hidup dan terang muncul bersama. Sebab padamu ada sumber hayat. Di terang-terangmu kami melihat terang. Dalam ratus Judaisme, terang adalah lambang dari pengetahuan yang datang dari Allah. The logos to or him is to fill man with divinely spiritual life which is in keeping with their being. With the life which distinguishes them from the rest of creation, non-rational, and consists of the knowledge of their good-like nature and of the blessed union with God in holiness of conduct. Jadi, tugas sang sabda adalah menghidupi manusia dan menerangi jalan hidupnya. Dan tugas ini dimulai sejak penciptaan dan berlangsung terus sampai nanti mencapai kepenuhannya, yaitu dalam diri Yesus. Yesus adalah pembawa, pemberi hidup kekal, dan juga terang dunia. Kita bisa melihat dalam teks-teks Injil Yohanes berikutnya, 3:15, 5:24, 26, 29, 39, 40, ayat 6, 35, dan seterusnya itu. Tentang cahaya, dalam konotasi keselamatan eskatologis, lihat Amsal 5, 18 dan 20, Mika 7:8, Yesaya 2:5, istilah eskatologis tidak dapat disempitkan hanya pada hari kiamat atau akhir dunia ini. Eskatologis berarti berhubungan dengan kepenuhan zaman yang sudah dimulai dalam diri Yesus Kristus, tapi yang baru akan mencapai kesempurnaannya pada hari kiamat. Brown menafsirkan hidup, Zoe, pada ayat 4 ini, sebagai referensi pada hidup kekal yang dibawa Kristus. Bukan pada hidup natural atau hidup ilahi dalam arti umum bahwa seperti taksan segala rebek. Alasan karena Zoe dalam Yohanes tidak pernah berarti hidup kot berarti manusia, sedangkan hidup kekal yang dibawa Kristus Yesus. Namun pendapat Brown ini nampaknya kurang sesuai dengan teori sendiri. Mengapa? Sebab bukankah hidup kekal itu baru diberikan oleh Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia dan tidak sebelumnya? Bagaimana hal itu dapat dicocokkan dengan pendapat Brown sendiri dalam bahwa baru ayat 10 prolog berbicara tentang sabda yang menjelma. Ayat 5. Terang itu berjaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak menerimanya. Bisa juga diterjemahkan dengan tidak menguasainya. Pilihan terjemahan ini tergantung dari cara pandang kita menginterpretasi kata kegelapan. Bila kata kegelapan itu berarti dosa manusia,
pada awal mula sejarahnya, maka terjemahan menguasai atau mengalahkan bisa diterima. Itu berarti bahwa dosa manusia tidak mampu mengusahakan hidup yang disediakan bagi manusia. Namun, bila kegelapan diartikan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus, bandingkan ayat 10 dan 11 nanti, maka terjemahan tidak menerimanya lebih tepat. Masalah manakah pilihan yang tepat tergantung juga dari cara pandang menafsirkan prolog ini secara keseluruhan. Apakah seluruh prolog ini mau berbicara tentang Yesus Kristus sejak awal prolog hingga akhir, yakni mulai ayat 1 hingga 18? Bila jawabannya, maka menurut paham ini, prolog tidak dimaksudkan untuk menyajikan tahap-tahap keselamatan yang dikerjakan oleh Sang Sabda. Namun, ada pendapat lain, sementara penafsir berpendapat bahwa prolog bermaksud melukiskan cara keselamatan oleh Sang Sabda secara bertahap dalam sejarah, yakni dari penciptaan ke perjanjian lama sampai kejadian baru Yesus Kristus. Paham kedua ini mengandaikan paling kurang dua hal tersebut. Ayat 6 dan 8 tentang Yohanes Pembaptis adalah tambahan kemudian, sebab jika tidak, bagaimana mungkin Yohanes memberi kesaksian tentang terang yang belum datang ke dunia dan baru akan dikatakan menjadi manusia pada ayat 14. Ayat 10 dan 11 tidak berbicara tentang penolakan Yesus oleh bangsa Yahudi, melainkan tentang penolakan Sang Sabda dalam perjanjian lama, yaitu penolakan Sang Sabda yang mewahyukan dirinya dalam wujud perintah-perintah Allah, Taurat, dan kebijaksanaan. Keberatan terhadap teori kedua ini adalah ayat 10 dan 11 nampaknya tidak berbicara tentang penolakan Sang Sabda dalam perjanjian lama, tetapi penolakan Yesus oleh bangsanya. Adapun alasannya ialah karena ungkapan-ungkapan yang dipakai pada tersebut akan dipakai juga untuk melukiskan nasib Yesus yang ditolak bangsanya. Secara singkat, lebih menerima teori yang tidak melihat adanya tahapan-tahapan sejarah keselamatan secara tegas dalam prolog. Baik, ayat 6 dan 8 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, mungkin ayat ini mau menyangkal pandangan para murid Yohanes bahwa guru mereka itu adalah cahaya dunia. Terang yang sungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 9. Ayat ini meneruskan atau mengulangi gagasan ayat 4. Menurut pendapat Skenelberg, ayat ini berbicara tentang Sang Sabda dalam hubungannya dengan umat manusia pada umumnya. Jadi, pada ayat ini prolog berbicara tentang Sang Sabda sebelum berinkarnasi. Baik, ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyakannya itu tidak menerimanya. Ayat ini berbicara mengenai kedatangan Sang Sabda ke tengah miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Bila kita mengikuti teori Skenelberg, maka kedatangan atau penolakan Sang Sabda itu adalah penolakan Sabda Allah oleh umat perjanjian lama, seperti baru saja kita bahas di atas. Sedangkan jika kita menerima teori yang tidak membuat garis demarkasi sejarah dalam prolog, maka ayat ini sudah berbicara tentang Yesus Kristus. Lebih-lebih bila nanti kita menafsirkan anak Allah dalam ayat 12 dalam arti pengangkatan orang menjadi anak Allah berkat iman kepada Yesus Kristus. Baik, para mahasiswa yang terkasih, saya kira sampai ayat 12 dulu supaya kita bisa mendalami semakin mengerti ternyata prolog ini sudah bisa menggambarkan dan ternyata menjadi tidak mudah memahami karena ada tentang perjanjian lama, tapi juga ada paham teori yang tentang Yesus Kristus, tentang penolakan terhadap Tuhan Yesus oleh bangsa Yahudi dan seterusnya. Tapi juga ada tentang perjanjian lama. Namun, kalau mau bicara tentang Yohanes, tentu harus kita bicara tentang Yesus Kristus, Sang Sabda itu.
Baik, berjumpa lagi dalam perkuliahan berikutnya melanjutkan prolog yang meskipun 18 ayat tapi sangat harus kita pahami karena akan membawa isi dari seluruh Injil Yohanes. Sampai jumpa.